Udah kayak anak sendiri soalnya. Investasi nih. Bahkan kadang vitamin mereka lebih mahalan dia daripada kita. Kalau menurut aku namanya kalau melihara hewan itu adalah untuk pelepasan stres ya. Halo, nama saya Dani. Saya punya 3 anjing, namanya Momo, Moki, dan Panda. Dan 2 kucing, namanya Princess dan Pika. Nama aku Sandi. Triggeran awalnya karena COVID, karena sering di rumah. Jadi kayak Nara adalah teman COVID-ku. Nama saya Novita DS Sumarno, saya sebagai ketua dari ICC. ICC itu panjangannya Indonesian Cat Community. Saya Frankie, dari komunitas Bekasi Dog Lovers. Hewan peliharaan yang sehat itu menurut aku yang bahagia ya. Karena hewan yang bahagia itu otomatis pemiliknya juga senang gitu. Sehat atau tidaknya, secara fisik kalau dia terlihat kayak misalnya ya happy-happy aja, santai-santai, ya dia oke gitu kan. Dari bulu mungkin kan. Lahap makan. Karena kalau misalnya anjing udah nggak mau makan, itu aneh. Penggaris saya dimakan, masa makanan enggak gitu. Definisi sehat sebenarnya anjing mau makan dan mau diajak jalan. Lebih percaya sama orang yang udah ngalamin sendiri sih. Ya, tapi kalau misalnya untuk yang ringan-ringan gitu, biasanya aku nyarinya browsing. Karena cuman sama karena udah kenal sama trainerku, udah ngobrol, ya lebih tektokannya sama dia. Kalau ditanya apakah aku suka baca artikel tentang kesehatan anjing, enggak sih. Kalau saya sendiri biasanya cari melalui internet, baca buku, atau bertanya langsung ke dokternya. Kalau ada aja apa yang dicari, kayaknya lebih kayak anjing-anjing gemes aja gitu, yang main-main, yang joget-joget lah, apalah, yang pinter lah, lebih ke anjing-anjing pinter, yang anjing-anjing luar negeri tuh kayaknya bisa ngobrol gitu saya. Misalnya dia bulunya rontok kenapa, kayak gitu. Paling aku browsing, terus juga baca-baca testimoni orang. Kalau saya biasanya lebih percaya ke cari di internet dulu. Terutama kesehatan kan, jadi mungkin di antara dari kita semua ini belum tentu ke dokter, mungkin budgetnya lagi nggak ada. Kak, caranya gimana ya ini untuk pertolongan pertama, terutama yang itu. Si Loreng itu pas awal-awal datang sekitar bulan Agustus Oktober, aku bawa dia ke dokter kan, karena dia agak pilek. Pas mau dikasih obat, kata dokter, wah mbak ini hamil nih, katanya gitu. Ini akan lahir November atau enggak, ya awal November atau akhir November lah gitu. Tapi ditunggu sampai sekarang nggak lahir-lahir. Kalau kunjungan dokter rutin pasti setahun sekali buat vaksin. Ya kalau sakit ya pasti saya ke dokter. Kalau misalkan penyakit ini saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, biasanya saya langsung ke dokter. Saya rasa udah cukup mudah ya, karena memang saling support dan membantunya untuk di kalangan kita di mungkin komunitas yang ada sekarang, dengan berbagainya klinik yang sudah mulai open dengan kita para rescue dan pecinta kucing gitu. Mereka udah saling support sih kok bilang kan. Kalau ke dokter itu buat sesuatu yang aku nggak bisa lakukan sendiri, misalnya kayak gunting kuku anjing, yang si Moki itu dia kan entah mungkin dia trauma atau dia takut kali ya, itu akhirnya mau nggak mau harus dibawa ke dokter. Kalau untuk steril juga pasti harus dibawa ke dokter. Terus kalau misalnya kayak kutu-kutu kucing yang nyerang anjing itu kan agak parah juga tuh. Biasanya aku juga ke dokter untuk disuntik. Lihat dokter ngurusin hewan tuh kayak, lu keren banget. Jadi kayak dog whisperer aja gitu. Dia kan jilbab. Nah, waktu itu anjing aku kan agak susah BAB. Nah, tapi dia nggak ragu untuk ngobatin gitu. Kalau aku lihat kadang dia suka main sama mereka, kadang suka manggil-manggil, atau kadang suka nyapa hewan-hewan yang lagi dirawat.
memberikan obat yang lebih generik. Kalau dari dokter itu medisnya dia dengan bahasanya dia, kita suka apa ya gitu kan, nggak semuanya mengerti. Nah di situ dokter menyampaikan, oh gini aja coba ini seperti ini. Nah kita saling, ya itu, jadi sama-sama saling konsul secara kedokteran atau secara kayak kita deh yang berpengalaman memiara gitu kan. Itu, jadi saling sinkron sih. Mungkin karena aku itu baru ke satu klinik doang, dan pas aku masuk klinik itu kebetulan klinik itu cuma kotak kecil. Aku nggak tahu sih sebenarnya kalau misalnya tanya apakah aku mau mengkritik tempat itu atau enggak. Buat aku sih ya kayaknya harusnya lebih keren lagi deh. Pinginnya sih ada diperbanyak antar jemput ya. Kadang kalau buat nyari dokter yang home visit juga susah. Kayak asuransi keren sih kalau ada asuransi anjing atau hewan di Indonesia, kayaknya keren deh. Terutama pada pemerintah juga turun tangan gitu untuk menghandle segala permasalahan yang ada dengan kucing-kucing liar ataupun sampai anjing-anjing liar pun. Di sini tuh masih minim banget tempat pet friendly. Kayaknya tadi yang aku harapin tempat pet friendly itu yang gede.